Halo sahabat, saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan dalam program acara Bunda Bijak. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Bunda Bijak, ketika seseorang sudah memiliki anak, maka ia masuk dalam fase hidup yang baru. Besar harapannya ialah siapapun dapat menjadi keluarga Kristen yang ideal, yang sesuai kehendak Tuhan ketika membentuk sebuah rumah tangga. Menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab baru. Tanggung jawab bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak. Orang tua juga memiliki peran untuk mendidik anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, ada nilai-nilai Kristiani yang perlu orang tua sampaikan kepada anak. Nilai-nilai Kristiani ini tidak hanya membantu anak bertumbuh secara rohani. Nilai Kristiani akan membantu anak menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sosialnya. Hal yang penting salah satunya adalah mendidik anak untuk takut akan Tuhan. Firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Amsal menyebutkan bahwa permulaan dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hal ini berarti peranan orang tua dalam mendidik anak menurut Alkitab harus diawali dengan sikap takut akan Tuhan. Apa sih sebenarnya takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan adalah salah satu sikap manusia yang menghormati Allah dengan kerendahan hati dalam pengenalannya akan Allah. Disertai rasa hormat, kagum, dan kasih untuk taat kepada kehendak dan perintah-perintahnya. Dan sama seperti Kristus yang taat sampai mati. Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita semakin mengagumi Dia. Dan semakin kita mau melakukan kehendak-Nya dan meneladani Kristus. Takut akan Tuhan dikatakan sebagai permulaan dari pengetahuan. Berarti, orang yang takut akan Tuhan akan berkembang menjadi orang yang berpengetahuan dan berhikmat. Perubahan sikap harus dimulai dari pikiran. Seorang yang takut akan Tuhan harus semakin tahu dan mengenal Tuhan-Nya. Kunci untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan adalah belajar tentang firman-Nya. Tentu saja mengenal Tuhan bukan sekedar tahu akan Tuhan, tetapi juga mengalami Tuhan. Kita juga perlu berdoa secara teratur agar Tuhan memberi hati kita takut akan Dia dan hidup dari waktu ke waktu dalam kehadiran-Nya. Nah, jika Bunda sudah sampai pada fase ini, maka tugas Bunda sekarang adalah mengajarkan kepada anak sikap takut akan Tuhan. Dengan cara mengajarkan firman Tuhan melalui ibadah dalam keluarga bagi anak-anak yang sudah dapat membaca. Membacakan cerita dari Alkitab menjelang anak tidur bagi anak-anak yang masih kecil. Menonton film atau video yang berisi tentang cerita Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 6-9 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengajarkan firman Tuhan terus-menerus dan berulang-ulang pada setiap kesempatan, itulah kehendak Tuhan. Bukan itu saja, Bunda, di dalam rumah pun harus ada kata-kata firman Tuhan yang menjadi hiasan, supaya anak terus mengingat dan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Bunda juga harus memberi contoh atau teladan dalam membaca kitab suci dan menerapkan dalam hidup setiap hari melalui perilaku dan tutur kata. Menjadi teladan dalam berdoa, itu sangatlah penting. Bunda harus mengajak anak untuk selalu berdoa, baik ketika akan memulai kegiatan, mau makan, tidur, belajar, berangkat sekolah, dan ketika selesai melakukan semuanya itu. Menjelaskan kepada anak bahwa Tuhan ingin selalu berbicara kepada kita. Dan kita harus juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan atas semua kebutuhan hidup kita di dalam doa. Menjelaskan kepada anak, Tuhan sebenarnya tahu semua kebutuhan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita meminta kepadanya untuk apa yang kita perlukan. Mengajarkan kepada anak, mengapa kita berdoa? Karena Allah kita itu adalah Bapa yang baik, yang menciptakan bahkan yang memelihara kita. Mengajarkan kepada anak untuk takut akan Tuhan akan membentuk kepribadian anak menjadi pribadi yang baik, yang hormat kepada Tuhan, dan juga menghargai sesamanya. Mungkin anak akan bertanya tentang banyak hal, dan sebagai bunda yang bijak, harus dapat menjawab semua pertanyaan anak dengan jujur. Jawablah sesuai pengetahuan yang bunda miliki, jangan berbohong. Jika bunda tidak tahu, katakan saja. Nanti bunda akan mencari jawabannya. Dalam sikap takut akan Tuhan, bunda harus mengajarkan kepada anak bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus hormat kepada Tuhan. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ketika bunda mengajarkan hal ini, maka bunda sedang mendidik anak untuk bersikap jujur. Karena ketika anak melakukan apapun, ada Tuhan yang mengawasi. Bunda sebagai manusia terbatas untuk mengetahui segala sesuatu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, apapun yang diperbuat anak-anaknya. Pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 1-4 berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan mengenal dan mengetahui semua umat ciptaannya. Kemudian ajak anak untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan ajar mereka juga untuk memberi sebagai bentuk ucapan syukur. Bagi bunda yang tidak bekerja di kantor, mendidik anak takut akan Tuhan
hampir tidak ada kendala. Namun bagi bunda yang bekerja, seringkali kehilangan kebersamaan dengan buah hati. Disinilah dituntut komitmen bahwa tanggung jawab ini harus dilakukan oleh orang tua, bukan dilimpahkan kepada orang lain. Jadi bunda harus mencari waktu yang tepat, sehingga meskipun memiliki kesibukan di dalam pekerjaan, tetap prioritas adalah anak yang Tuhan sudah karuniakan dalam rumah tangga. Jikapun sangat terpaksa harus orang lain yang mendampingi anak, komunikasikanlah hal-hal yang harus diketahui anak. Jalinlah relasi yang baik dengan orang-orang yang mendampingi anak, agar anak tidak merasa ditinggalkan oleh orang tuanya karena kesibukan bekerja. Kendala yang dihadapi oleh anak bila bosan adalah jika bunda menyampaikan didikan itu dengan metode yang sama dari waktu ke waktu. Maka kreativitas dituntut. Kenali anak dan berikan metode yang baru yang sesuai dengan perkembangan usia anak dalam menyampaikan firman Tuhan dan pengajaran tentang takut akan Tuhan. Dalam hal inilah, bunda dituntut untuk konsisten. Jangan berubah-ubah dalam mengajar anak, karena akan membingungkan anak. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat yang ke-6. Jangan asal berkata engkau warisan Allah, tapi hidupmu nyata tak takut padanya. Apa yang kau lakukan, wujud cintamu kawan. Hai pemuda, takutlah akan Allah. Kau adalah masa depan gerejamu, tingkatkan ibadahmu. Kau adalah masa depan bangsa, tingkatkanlah baktimu. Sumber segala kepandaianmu, sumber segala cita-citamu, pohon ilmu dan kebajikan ialah takut akan Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini pertemuan kita. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA di nomor 081 333 777 386. Saya Anis Priambodo mohon diri dan sampai jumpa.